teman-teman semua, kembali lagi dengan aku dan di video kali ini kita bakalan membahas soal managerial HOTS nih teman-teman. Jadi ini kategori HOTS 5-5-nya. Jadi penasaran langsung aja ke videonya, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja ya baca ke soal nomor 1. Salah satu gunung berapi yang berlokasi di daerah Anda dinyatakan aktif kembali. Selaku pimpinan daerah, maka strategi yang akan Anda lakukan untuk menghadapi masalah tersebut adalah... Oke, kita langsung aja ya baca ke optionnya. A. Terus memantau perkembangan keaktifan gunung berapi dan memberi info melalui media sosial. Yang B. Memilih untuk kerjasama dengan Badan Geologi ESDM untuk memberi peringatan dini bencana geologi kepada warga sekitar kawasan rawan bencana. C. Meminta agar warga sekitar dievakuasi dengan menerjunkan tim SAR. D. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui televisi dengan bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi swasta nasional. Oke, ini tuh masuk ke topik pelayanan publik ya teman-teman. Nah, dalam kasus ini, gunung berapi itu dinyatakan aktif kembali, teman-teman. Jadi bukan cuman sekedar erupsi ya. Jadi tindakan yang paling tepat itu apa, teman-teman? Nah, di sini kita eliminasi dulu kira-kira poin terendahnya itu yang mana. Nah, poin terendah itu adalah yang C, teman-teman. Meminta agar warga sekitar dievakuasi dengan menerjunkan tim SAR. Oke, teman-teman. Karena di sini tuh kan aktif kembali ya, bukan lagi erupsi, maka tidak diperlukan tindakan segera seperti mengevakuasi warga atau tim SAR, teman-teman. Nah, kalau misalnya dilakukan hal ini, itu justru akan menimbulkan kepanikan yang tidak diperlukan, teman-teman. Jadi akan menimbulkan kepanikan saja. Kemudian poin 2 itu adalah yang D, teman-teman. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui televisi. Nah, pilihan D ini itu terlalu berlebihan ya, karena dampaknya apa? Dampaknya itu tidak ke seluruh Indonesia, teman-teman. Nah, kenapa tidak ke seluruh Indonesia? Karena di sini hanya bekerja dengan salah satu stasiun televisi swasta nasional. Jadi itu beritanya nggak berkembang ke seluruh nasional, teman-teman. Jadi yang D ini kurang tepat ya. Nah, tersisa A dan B nih. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat poin tingginya? Nah, untuk pilihan yang tepat itu adalah yang opsi B, teman-teman. Nah, poinnya 4. Karena fokus kita dalam situasi rawan bencana adalah memberi peringatan dini. Ya, teman-teman, kan dinyatakan aktif kembali belum bererupsi ya ataupun meledak kayak gitu, teman-teman. Maka kita memberikan peringatan dini aja kepada warga setempat, teman-teman. Ya, itu poin tertingginya. Kalau yang A itu poin 3, terus memantau perkembangan keaktifan gunung berapi dan memberi info melalui media sosial, teman-teman. Nah, sebenarnya yang bisa memberikan info tersebut itu kita harus kerjasama dengan Badan Geologi ya, teman-teman, supaya kita serahkan kepada yang ahlinya. Lagi-lagi untuk soal ini jawabannya carilah yang spesifik. Nah, yang B itu jawabannya lebih spesifik. Kalau yang A itu kurang spesifik, teman-teman, jawabannya. Makanya poinnya 3. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke, langsung aja ya kita baca ke soal nomor 2. Saya bekerja di sebuah unit pelayanan teknis yang sering mengadakan pelayanan aktif mendatangi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Saat ini, seluruh pelayanan yang dilakukan oleh tempat kami tidak dipungut biaya. Namun, terkadang ada masyarakat yang tidak mengetahuinya dan memberi kami uang pelayanan. Yang saya lakukan adalah... Nah, ini masuk ke topik integritas ya, teman-teman. Kira-kira jawaban yang paling tepat itu yang mana? Kita eliminasi dulu. Jawaban terendah itu adalah yang A. Menjelaskan tetap pelayanan yang tidak dipungut biaya, namun akan menerimanya apabila mereka memaksa. Nah, ini melanggar integritas ya, sedangkan sudah dibilang bahwa dilarang memungut biaya maupun menerima biaya sekalipun mereka memberikannya, teman-teman. Jadi di sini melanggar integritas. Jadi poin satunya adalah yang A. Kemudian poin 2 itu adalah yang C, teman-teman. Menolak karena takut dilaporkan telah menarik pungutan liar ya. Yang C ini kurang tepat. Kemudian tersisa antara B dan D. Kira-kira poin tertingginya itu yang mana? Nah, di sini kan dia masalahnya adalah masyarakat
tidak mengetahui ya terhadap pelayanan yang tidak dipungut biaya ini dan memberi uang pelayanan. Jadi sikap kita itu apa? Nah, di sini poin tertinggi itu adalah yang D, teman-teman. Menolak karena semua sudah diatur dalam peraturan dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Nah, untuk yang B itu poinnya 3. Menolak karena semua pelayanan yang saya berikan kepada masyarakat sudah dibiayai oleh negara. Nah, sebenarnya ini kan sudah harus kita bekerja sesuai dengan peraturan ya teman-teman, itu yang dikatakan berintegritas seperti itu. Makanya kalau misalnya kita diberikan uang seperti ini sedangkan dari peraturan tidak dipungut biaya, maka kita harus melakukan menolak teman-teman. Karena apa? Semuanya sudah diatur dalam peraturan. Jadi kita bekerja sesuai dengan SOP-nya ya teman-teman, seperti itu. Jadi di sini jawabannya paling tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini dia soal nomor 3. Kita langsung aja baca bareng-bareng. Anda adalah relawan bantuan bencana alam untuk korban banjir di Kalimantan Selatan dan gempa di Sulawesi Barat. Suatu hari Anda mengantar tim relawan ke lokasi dan secara tidak sengaja mobil Anda menyenggol mobil yang terparkir hingga penyok di sisi depan dan tidak ada satu orang pun yang melihat hal tersebut. Bila diperbaiki, biaya akan besar dan Anda saat itu juga sudah ditunggu oleh relawan lain. Sikap Anda, oke, di sini kita nggak sengaja nabrak mobil orang lain yang lagi parkir ya sampai penyok. Tapi nggak ada orang di situ. Jadi apa yang harus kita lakukan teman-teman? Oke, di sini kalian langsung baca aja ya opsinya. Nah, seperti biasa tipsnya itu kita eliminasi dulu poin terendah. Nah, ini masuk ke dalam topik pengambilan keputusan, teman-teman ya. Jadi kita dibentrokkan oleh dua case kayak gini, terus apa keputusan yang harus kita ambil dengan baik, teman-teman. Nah, di sini kita eliminasi dulu poin 1. Poin satunya itu adalah yang B. Menunggu sekitar lokasi parkir mobil mewah tersebut untuk sementara waktu sambil menunggu pemiliknya kembali. Namun pergi setelah beberapa saat ketika saya yakin kerusakan tersebut tidak parah. Nah, ini jelas sudah penyok ya mobilnya teman-teman. Masa nggak mungkin tidak parah ya. Dan juga di sini dia menunggu sekitar lokasi parkir, sedangkan dia udah ditunggu oleh relawan lain. Makanya ini tidak menyelesaikan masalah yang B nih teman-teman. Makanya aku eliminasi. Kemudian poin 2 itu adalah yang C. Segera meninggalkan mobil tersebut dengan menyampaikan pesan permohonan maaf kepada pemiliknya lewat petugas parkir dan saya yakin pemiliknya sudah mengasuransikan sehingga saya bisa segera mengantar perlengkapan untuk bencana alam. Nah, yang C ini udah jelas lari dari tanggung jawab teman-teman. Makanya aku eliminasi ya, simpel aja jawabannya. Oke, langsung ke antara A atau D nih jawaban tertinggi ya. Nah, di sini udah jelas jawaban poin 4 itu adalah yang A ya, teman-teman. Kalau yang A itu meninggalkan catatan yang ditempelkan pada kaca depan mobil mewah tersebut yang berisi permintaan maaf tidak dapat menunggu karena sedang dalam kondisi menjadi relawan dan memberikan informasi tentang cara menghubungi Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena dia juga sudah ditunggu oleh relawan, makanya dia meninggalkan saja catatan untuk bagaimana nanti menghubungi kita, teman-teman. Dan di situ juga dia terlihat tidak lari dari tanggung jawab ya, teman-teman. Tidak lari dari masalah, makanya di sini poinnya 4. Kalau yang D itu poinnya 3 ya. Kenapa? Saya akan melihat dan memperhatikan terlebih dahulu seberapa parah kerusakan mobil mewah tersebut, kemudian meninggalkan pesan cara menghubungi Anda untuk ganti rugi. Lalu saya melanjutkan tujuan saya berbelanja di pusat perbelanjaan untuk korban bencana alam. Nah, sebenarnya yang D dan A itu kurang lebih mirip-mirip ya, teman-teman. Cuma pilihan D itu jadi kurang tepat karena rusak parah atau rusak ringan kita tetap harus bertanggung jawab teman-teman ya. Nah, dia mau rusaknya parah, mau rusaknya nggak parah ya kita tetap harus bertanggung jawab seperti ini. Nah, yang D ini kelihatan yang di sini kayak seperti meremehkan suatu masalah teman-teman atau suatu kasus ya. Jadi makanya di sini aku kasih poinnya 3. Jadi di sini yang jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, poinnya 4. Lanjut ke soal nomor 4. Saat sedang rapat, Sinta menyatakan idenya terkait rencana marketing produk baru di perusahaan tempatnya bekerja. Namun, salah satu rekannya mengatakan bahwa ide Sinta tidak masuk akal dan terlalu sulit untuk dilakukan. Rekannya kemudian menyampaikan ide lain. Sikap yang sebaiknya diambil Sinta adalah Oke, kita lihat ya opsinya. Bisa kalian baca sendiri opsinya. Nah, seperti biasa kita eliminasi lagi poin satunya. Nah, topik pada soal ini membahas tentang komunikasi, teman-teman. Nah, poin satunya itu adalah yang D, berusaha mencoba menjelaskan dengan sebaik mungkin maksud ide Sinta.
Namun bila masih tidak diterima dan dianggap kurang tepat, mengalah saja karena khawatir menyinggung perasaan rekan kerja yang berbeda dengan pendapatnya, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau yang D ini pilihannya menunjukkan egoisme ya, teman-teman. Seperti itu, kayak dia berusaha mencoba menjelaskan supaya diterima. Jadi dia kayak seolah-olah nggak mau nerima masukan orang lain, teman-teman ya. Makanya aku kasih poin 1. Kemudian poin 2 itu adalah yang mana nih? Yang B ya. Sinta sebaiknya berusaha mengumpulkan semua hal mengenai idenya agar rekan kerja yang lain bisa memahami ide yang ia usulkan. Kadang perbedaan pendapat terjadi karena kurang memahami sebuah ide. Nah, yang B ini sama juga dengan yang D, teman-teman. Egoisme, yaitu memaksakan kehendaknya kepada orang lain ya. Jadi makanya yang B itu kasih poin 2. Poin 3 itu adalah yang A. Memahami dan mempelajari ide rekan kerjanya terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan ide yang dia sampaikan dengan mengajaknya mendiskusikan ide masing-masing untuk menghasilkan rencana terbaik. Nah, kalau yang poin 3 ini adalah yang A dan poin 4-nya itu adalah yang C. Coba kita bedakan sebentar ya. Kalau yang C itu mencoba saling memahami dan merundingkan ide masing-masing untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap ide sehingga dapat dipadukan untuk menghasilkan rencana terbaik. Makanya yang C ini aku kasih poin tinggi, teman-teman. Kenapa? Karena di sininya ada komunikasi dan kerjasamanya yang baik. Ya, jadi kita kumpulin semua ide-ide, terus kita tahu apa salah satu kelebihan dan kelemahan setiap ide tersebut, sehingga bisa dipadukan menjadi rencana yang terbaik. Kalau yang A itu adalah bagus juga, teman-teman. Cuman yang A itu kurang spesifik ya daripada yang C. Kalau yang A itu memahami ide rekan kerja terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan ide yang dia sampaikan dengan mengajak diskusi masing-masing, ini sama juga kayak sikap egoisme tersebut, teman-teman. Makanya di sini yang paling tepat itu adalah yang C kalau untuk topik komunikasi yang baik ya. Nah, di sini poin 4-nya adalah yang C. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, lanjut ke soal yang terakhir nih, kita baca bareng-bareng. Laras ditunjuk oleh pimpinan di sebuah kementerian untuk membentuk kelompok kerja. Masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Namun ternyata seorang anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan kepada pasangannya yang kebetulan menelpon. Tindakan yang sebaiknya diambil oleh Laras adalah, oke, masing-masing anggota udah sepakat fakta integritas untuk tidak memberitahu kepada siapapun. Tapi ternyata ada salah satu anggota yang tidak sengaja membocorkan kegiatan tersebut atau pekerjaannya kepada pasangannya. Kira-kira tindakan apa yang bijak untuk diambil oleh si Laras ini? Nah, ini membahas topik integritas ya. Oke, kita eliminasi dulu poin terendah, yaitu adalah yang D, teman-teman. Saya yakin orang tersebut sudah dewasa, semestinya tahu apa yang harus dilakukan sehingga saya hanya perlu mengingatkan sekedarnya saja kepada anggota yang melanggar tersebut. Jadi yang D ini kurang tegas, teman-teman. Ya, kenapa kurang tegas? Ini kuncinya itu di sini. Mengingatkan hanya sekedar saja, teman-teman. Jadi dia cuman apa ya? Kurang aktif ya dalam menyelesaikan masalah ini. Makanya poinnya 1. Kemudian poin 2 itu adalah yang B, memberikan teguran dan mengingatkan kembali kepada anggota tim akan pernyataan yang telah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten pada kesepakatan tersebut. Nah, ini poinnya 2. Kemudian poin 3-nya itu adalah yang A. Dan poin 4-nya adalah yang C. Mengapa demikian? Nah, ini karena ada pelanggaran, maka yang bersangkutan itu harus ditegur dan diberi penjelasan bahwa ia telah melanggar fakta integritas dan meminta konsistensinya untuk mentaati apa yang telah disepakati. Jadi karena di sini satu orang ya yang melanggar, maka kita langsung ke orangnya tersebut, teman-teman. Yang C, menegur dan menunjukkan pelanggaran integritas yang telah dia lakukan agar dia sadar. Nah, jadi tuh kita langsung ke fokusnya dia, maksudnya ke orangnya ya, teman-teman, ke tujuannya. Sedangkan yang A, B, dan D itu lebih ke umum, teman-teman. Nih ya, kepada anggota tim, kemudian nih mengingatkan kembali kepada semua anggota tim, seperti itu. Makanya di sini yang poin 4-nya adalah yang C, teman-teman, karena dia merujuk ke satu orang ketimbang yang A dan B. Karena ini pasti langsung si A ini dia langsung mengerti ternyata dia sudah melanggar fakta integritas, teman-teman, sehingga kedepannya dia tidak mengulanginya lagi.
Oke ya, segitu aja 5 soal tentang soal manajerial ya. Semoga membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini. Dan aku doain semoga kalian lulus semua yang mendaftar P3K tahun ini. Dan yang bertanya-tanya cara untuk bergabung ke tryout Sobat P3K gimana caranya, udah aku cantumin linknya di description box, aku tinggal diklik aja linknya. Dan untuk pemesanan ebook P3K Bidan terbaru, tinggal hubungi aja lewat nomor WhatsApp, dan nomor WhatsAppnya udah aku cantumin di description box aku. Dan ya terlebih kurang segini aja dari aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. See you next video. Bye bye.